Apalagi Islam kalau bukan cinta. Udah, selain cinta itu nggak ada. Semua bagian dari Islam itu cinta. Misalnya ya, kalau nggak dari dini belajar pas muda nanti jadi pemuda tersesat. Jadi tersesat ya. Makanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat datang di channel Fun Islam, sobat Fun Islam di rumah. Walaupun tetap di rumah, stay at home, mudah-mudahan stay safe. Dan hari ini di podcast perdananya channel Fun Islam, yang insya Allah akan dipandu saya sebagai host. Perkenalkan, nama saya Naziha, akan memandu podcast ini ke depan. Dan di podcast perdana ini kita beruntung kedatangan tamu yang sangat spesial, pendakwah muda, penulis, dan yang paling terkenal adalah sang protektor level 3, yaitu Hyum Habib Hussein Jafar. Bib, gimana kabarnya Bib? Assalamualaikum. Alhamdulillah, waalaikumsalam. Ya, Gimana kabar? Alhamdulillah baik Bib. Alhamdulillah. Sekarang kan menjelang Ramadan nih Bib, udah bulan Rajab. Kesibukannya apa Bib? Kesibukannya sekarang nyiapin buat Ramadan sih. Oke. Banyaknya nyiapin buat Ramadan, nyiapin buat YouTube, kemudian beberapa konten di TV. Ya intinya semua masih soal Ramadan sih. Iya, oke. Nyiapin sekaligus konten-konten yang reguler ya, di Jeda Nulis, Pemuda Tersesat, Iya, itu dan paling penting. lain-lain. Jadi itu aja sih. Iya, jadi Habib ini konten creator. Kita kenal channelnya Jeda Nulis dan juga bukunya yang banyak dicintai oleh kalangan pemuda tersesat, tapi juga seluruh kalangan berbagai agama. Sepertinya yang saya lihat ya, ternyata kan bukan orang Islam doang yang baca buku Habib. Itu ternyata buku Habib ini fenomenal gitu loh. Iya. Bib. Mencintai buku, Iya. pantesan jomblo terus. Mencintai buku. Jadi Habib ini konsisten membumikan Islam cinta gitu loh. Iya. Bib. Ya, menurut Habib itu kenapa penting Bib, membumikan Islam cinta itu? Iya, karena kata Sayyidina Ja'far As-Shadiq, cicitnya Nabi Muhammad, itu apalagi Islam kalau bukan cinta. Udah, selain cinta itu nggak ada. Semua bagian dari Islam itu cinta. Misalnya Allah katakan dalam Quran itu, kata Rabbukum ala nafsihir rahmah. Allah sudah menetapkan atas dirinya semua ketetapannya itu berbasiskan kepada cinta. Misalnya di antara ketetapan Allah yang berbasiskan cinta, kalau kita punya niat buruk belum dilakukan itu gak dihitung dosa. Tapi kalau punya niat baik belum dilakukan itu sudah dihitung pahala. Terus kalau pahala dan dosa kita 50-50 nanti di akhirat, kita gak usah extra time di dunia lagi. Jadi langsung dimasukkan ke surga sama Allah. Padahal ini separuh-separuh gitu. Iya, 50-50. 50-50 gitu. Seharusnya kan di tengah-tengah gitu, di jembatan aja nongkrongan, di jembatan surga dan neraka. Iya. Nah, dari sana kita tahu bahwa Allah itu sangat mencintai kita, sehingga pintu surga itu banyak sekali, berbagai jalan menuju surga itu ada gitu. Kemudian di surga kita itu abadi, tapi di neraka enggak. Orang yang udah selesai dosanya Allah naikkan ke surga gitu. Kemudian juga pintu ampunannya Allah tuh luas sekali. Berapapun banyaknya dosanya, seorang datang kepada Nabi, Nabi, dosa saya sebesar gunung, ampunan Allah lebih besar dari gunung, kata Nabi. Seluas samudra, ampunan Allah lebih luas dari samudra. Dosa saya Nabi sebesar semesta. Kamu memiliki Tuhan yang maha besar ampunannya, melebihi segala sesuatu. Jadi Tuhannya maha cinta. Kemudian nabinya juga dikenal sebagai Nabiur Rahmah. Kita kenalnya itu Nabi Al-Amin, terpercaya. Tapi lupa bahwa Nabi itu juga Ar-Rahmah, yang penuh cinta kasih. Di antara episode yang penuh cinta dari Nabi, misalnya ketika Fathu Mekah. Fathu Mekah, Nabi datang ke kota Mekah setelah diusir sama orang-orang musyrik dengan kejam. Ketika Nabi kembali, kemudian kata Abu Sufyan, hada yaumul malhamah. Ini hari balas dendam pasti. Nabi ini pasti balas dendam, dulu kan diusir, dilempar, dilukai, diperangi, mau dihabisi nyawanya, pasti ini balas dendam karena sudah kuat. Kemudian kata Nabi, la hada yaumul marhamah. Ini adalah hari kasih sayang. Jadi musuh-musuhnya pun dikasihi, disayangi, dicintai oleh Nabi. Sesama umat Islam juga kalau ketemu kan pakai salam. Salamnya salam rahmah, salam cinta di antara kita. Jadi Islam itu seluruhnya itu cinta. Maka
kalau nggak punya cinta itu ya belum seorang muslim yang Iya. sejati. Jadi esensinya itu sebetulnya cinta gitu. Iya, sebenarnya esensinya. Semua ibadah pun mengarahkannya itu kepada cinta kepada Oke. kita. Agar kita cinta kepada segala sesuatu, bahkan mencintai bukan hanya musuh, tapi dalam Islam itu binatang, tumbuhan, Betul. itu diminta dicintai, sebagaimana Nabi pernah negor anak muda yang nongkrong di atas untanya. Anak muda lain nongkrong di Starbucks, Ini di atas unta. Kata Nabi, sebagaimana kamu butuh istirahat, Iya. unta juga butuh istirahat. Iya. Jadi jangan di atas unta. Bahkan perang pun dalam Islam itu dilakukan atas asas cinta. Betul. Karena itu dalam perang Ada misalnya aturannya ada ya, aturan-aturan, etika-etika yang sangat ketat, sampai nginjek rumput aja nggak boleh, membunuh binatang nggak boleh, membunuh tokoh agama lain dan menghancurkan rumah ibadahnya nggak boleh. Anak kecil, wanita, sipil, Hmm, orang betul. yang kabur, Iya. orang yang sudah menyerah, orang yang mau minta perdamaian, harus kita berikan cinta kepada mereka. Oke. Nah, kan Habib ini konsisten membumikan Islam cinta. Kebetulan Fun Islam ini sebuah lembaga ya platform mengaji gitu. Tapi pesan yang kita bawa itu adalah Islam yang menyenangkan dan menenangkan. Begitu, Bib. Oke. Nah, kira-kira menurut Habib pentingnya ngaji di zaman sekarang itu seperti apa sih, Bib? Iya, ngaji itu ya penting karena itu oleh Imam Ghazali misalnya, ngaji itu adalah ilmu yang wajib. Karena ngaji itu ya tujuan dari kita diciptakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Manusia ini diciptakan ya untuk beribadah, dan menurut Ibnu Abbas liya'budun itu liya'rifun, untuk mengetahui. Jadi untuk belajar juga ya, ngaji kalau dalam bahasa kitanya kan, untuk mengaji, mengkaji. Jadi ya kita memang diciptakan untuk mengaji. Karena beribadah kalau tidak didasarkan pada ngaji, pada ilmu, ya ibadahnya juga akan ngawur gitu, karena nggak ada dasar ilmunya gitu. Nah, karena itu memang penting ngaji itu, dan ngaji itu memang harus sedari dini gitu. Karena kenapa? Karena gini, tidak semua aspek dalam Islam itu ta'akuli atau rasional. Iya. Ada aspek-aspek yang ta'abudi, yang tidak rasional. Nah, itu kalau udah gede, udah pemikirannya udah matang, Ya, remaja. belajar gitu-gitu itu agak sulit sih. Nah, kalau kecil, karena itu penting sedari dini ditanamkan nilai-nilai keimanan dan ketaatan itu kepada kita. Karena banyak sekali keimanan saya, mungkin 60% itu yang dari kecil. Sekarang hanya nambah 40% aja. Yang banyak itu yang dari kecil itu. Karena itu sedari dini itu penting untuk untuk ngaji, plus juga karena tantangan terbesar seseorang itu dalam konteks agama itu kan saat muda, karena nafsunya masih meledak-ledak, masih labil ya. Nah iya, kalau nggak dari dini belajar, pas muda nanti jadi pemuda tersesat dia. Jadi tersesat ya. Makanya dari dini penting. Iya, oke Bib, jadi memang pesan Al-Quran ya, kita memang diciptakan untuk mengkaji gitu. Nah, terus juga tadi Habib mengatakan kalau pentingnya itu dari usia dini gitu. Iya. Nah, kalau begitu Bib, aspek apa yang paling utama diajarkan sejak dini itu, Bib? Aspek-aspeknya itu pertama ya pasti akidah ya, yang dasar itu. Yang dasar itu pasti akidah. Karena akidah itu kan pondasi dari segala sesuatu. Sebenarnya kita belajar dari Quran aja, ada Makkiyah, ada Madaniyah. Makkiyah itu ayat-ayat akidah, dan Madaniyah itu ayat-ayat hukum. Jadi pertama akidah, di antara akidah dan hukum itu ada menurut saya akhlak. Akhlak itu paling utama. Jadi kalau akidah pun di usia yang sangat dini masih belum siap, ya akhlak yang paling utama sih. Karena gini, karena akhlak itu berarti mencakup ilmu, tapi ilmu belum tentu akhlak. Karena akhlak itu kan amalan dari ilmu. Jadi aspek-aspeknya sih itu sih. Banyak orang pintar tapi nggak ada akhlaknya ya, Bib? Iya, nggak ada akhlaknya. Tapi secara umum sih kalau pembelajaran tentang Islam itu dua. Yang pertama adalah akhlak, yang kedua adalah rahmat. Rahmat itu cinta itu mengajarkan cinta. Karena itu kan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi semesta alam, dan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Itu sih, kalau keduanya hilang, mau sholat
sampai bungkuk kek, mau subuh 4 rakaat kek, nggak kira masuk surga. Iya. Oke, Itu. Bib. Jadi akhlak itu seperti angka 1 ya, Bib. Iya, konon di perkataan yang dinisbatkan kepada Khawarizmi gitu. Jadi Oke. 1, jadi mau ada Anda kaya 0, kemudian pinter, kemudian Cantik, keturunan iya, siapa, iya. cantik Good atau looking. tampan, itu 0 di belakangnya. Kalau akhlaknya hilang itu cuma deretan 0 panjang. Oke. Yang bikin 0 itu berarti kalau ada akhlaknya itu. 1 ya ibaratnya. Oke, Bib. Nah, menarik ya ternyata, atau jangan-jangan Islam itu esensinya memang akhlak gitu, Bib. Sebenarnya iya. Selain cinta juga Islam itu poin utamanya adalah akhlak. Oke. Jadi segala sesuatunya dari hukum itu sebenarnya mengajarkan akhlak. Misalnya sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu untuk menjauhkan kamu dari sikap keji dan mungkar. Jadi akhlak yang buruk. Iya. Kemudian zakat itu mendidik kita untuk berakhlak baik dan berempati kepada orang yang membutuhkan. Puasa itu akhlak dalam pengertian cosplay jadi orang lapar gitu. Iya. Jadi haji itu mengajarkan berkerumun dalam persatuan. Di Ka'bah yang iya, artinya Allah. pusatnya adalah Allah. Kerumunan itu karena Allah. Oke. Jadi semuanya mengajarkan akhlak. Bahkan Sayyidina Ali Zainal Abidin itu cicitnya Nabi Muhammad pernah ada tamu yang itu adalah musuh utamanya dia, salah satu musuh terbesarnya dia. Orang yang sangat benci kepada dia. Tapi beliau layani dengan baik. Kemudian akhirnya dia heran. Kamu kenal nggak sama saya, kata dia. Iya, saya kenal. Kamu tahu kalau saya ini musuh kamu? Iya, orang yang benci kamu. Iya, kata dia. Tapi kenapa kamu baik ke saya? Kemudian kata Sayyidina Ali Zainal Abidin, berbuat baik kepada kamu adalah akhlak saya. Iya. Berbuat jahat kepada saya adalah akhlak kamu. Sudah masing-masing orang akan mempertanggungjawabkan akhlaknya masing-masing. Oke. Jadi Islam ya akhlak itu. Jadi kalau nggak punya akhlak ya nggak punya Islam dia. Makanya saya sering bilang gini, berjenggot itu sunnah Nabi. Betul. Tapi tersenyum itu juga sunnah Nabi. Berjenggot itu sunnah yang mendekatkan kita dengan fisiknya Nabi. Oke. Tersenyum itu sunnah yang mendekatkan kita dengan akhlaknya Akhlaknya Nabi. Nabi. Nah, orang yang kalau memang dari sononya nggak bisa berjenggot, meskipun sudah dikasih apa-apa masih jenggotnya tipis-tipis, itu tidak mengurangi apapun. Iya, betul. Karena Allah ngerti, oh ini jenggotnya memang nggak bisa tumbuh. Iya, Gitu. Tapi kalau orang sudah kehilangan akhlaknya, berarti dia kehilangan inti dari iya. agama itu. Kehilangan senyumnya, berarti dia kehilangan akhlaknya, dan akhlak itu inti dari agama. Oke, jadi sebegitu pentingnya akhlak sehingga memang kita ajarkan ke anak sejak dini, maksudnya akhlak itu. Nah, kira-kira metode Habib kan sebagai pendakwah nih, terus juga pemuda tersesat ternyata kagum loh sama metode dakwah Habib, cara Habib menyampaikan kebaikan gitu, cara Habib mengajak, itu mereka kagum justru. Nah, menurut Habib metode terbaik untuk berdakwah, mengajak kebaikan itu seperti apa, Bib? Metodenya itu 2 diajarkan oleh Nabi Muhammad kepada Mu'ad bin Jabal ketika Mu'ad bin Jabal diutus ke Yaman untuk berdakwah. Pertama, yasir wala tu'asir, permudah, jangan persulit. Jangan orang baru belajar agama sudah dikasih yang sulit-sulit gitu. Jadi ajarkan bertahap, sebagaimana Al-Quran mengajarkan orang untuk tidak minum minuman keras, itu bertahap. Pertama, jangan minum minuman keras kalau mau sholat, baru betul-betul diharamkan sepenuhnya. Jadi permudah, jangan persulit. Kemudian itu yang satu. Kemudian yang kedua sekaligus terakhir, itu sebarkan dengan menyenangkan. Jangan menakutkan, kata Nabi. Jadi sebarkan Islam dengan cara-cara yang menyenangkan. Saya di Pemuda Resrat diselingi komedi. Iya, betul. Kemudian di beberapa tempat bersama Komuji misalnya, komunitas musik mengaji, diselingi musik gitu. Jadi yang menyenangkan saja, agar Islam itu betul-betul sampai ke sanubari orang. Karena itu tadi tagline-nya menyenangkan dan menenangkan itu pas banget. Menyebarkan Islam yang menenangkan dengan cara yang menyenangkan. Udah pas. Karena inti agama itu kan salam itu kedamaian, keselamatan, ketenangan. Jadi memang
dan disebarkannya juga tadi kata Nabi harus dengan cara yang menyenangkan. Jadi Iya. pas banget udah. Ya, jadi ada dua ya, yasir wala tu'asir sama menyenangkan gitu. Kalau Sebarkan. Habib itu salah satunya dengan mengundang komika ya, Komika. dia ternyata atau juga bernyanyi gitu. Nyanyi. Nah, jadi Fan Islam juga ingin hadir membawa pesan tersebut, Bib. Kita ingin mengajak ngaji itu dengan cara yang menyenangkan dan menenangkan Oke. gitu. Karena ya kalau misalnya paksaan kan justru orang takut, aduh gak mau ngaji, takut Iya. gitu. Minimal denial gitu Iya, dia, ya. jadi orang nggak mau gitu loh. Nah, tapi kita berusaha untuk dengan menggunakan metode fun learning, yaitu menyenangkan dan menenangkan. Dan tadi betul media kata Habib kan harus diselingi nyanyi gitu. Nah, salah satu media juga nyanyi juga media gitu, media untuk berdakwah. Kalian juga ngajarinnya dengan nyanyi. Iya, jadi ada materi yang bisa dibentuk lagu gitu, kemudian diajarkan kepada siswanya gitu. Nah, iya saya tuh kayak sifat 20 ya. Iya, iya, Jadi saya betul. kayaknya lebih hafal nyanyiannya ketimbang. Iya. Misalnya kalau nggak dinyanyikan itu kayaknya ya? lupa. Iya, ya. iya betul. Banyak Bib. hal yang kalau nggak ketika kita belajar dengan nyanyi cepat dan ketika nggak dinyanyikan justru lupa gitu. Karena kuatnya metode itu dalam pengajaran. Oke, jadi begitu indahnya Islam mengajak umatnya untuk mengajak belajar tapi sebetulnya tidak menakutkan gitu. Iya, yang karena menyenangkan dan menenangkan. Luar biasa, Bib. Ternyata Iya, obrolan kita alhamdulillah. alhamdulillah bisa berkesempatan ngobrol dengan Habib. Kemudian Fan Islam bisa ikut berperan dalam membumikan Islam yang menyenangkan dan menenangkan gitu. Intinya pokoknya saya dukung lah. Ya, Habib, mohon doanya dari Amin, Habib amin. juga kita sama-sama untuk mengenalkan bahwa wajah Islam itu ya wajah yang berseri gitu, ramah gitu. Betul, dan itu memang PR kita Iya, banget PR sih. kita semua. PR kita semua untuk khususnya di era seperti sekarang gitu yang betul. banyaknya Islamofobia gitu. Iya, betul. Islamofobia itu bukan hanya dirasakan orang non muslim, sesama Islam aja kalau berbeda kan akhirnya saling menakuti, Iya. saling membenci, saling mengancam gitu. Itu memang tantangan kita sih. Oke, Bib, terima kasih Terima kasih untuk hari ini telah hari ini. menyempatkan datang Terima di kasih channel Naziha. Fan Islam. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi Amin, dan sharing amin. kembali tentang Islam yang menyenangkan dan menenangkan, khususnya kita bertemu lagi di lain sesi. Sekian dari saya, pamit undur diri. Kita bertemu lagi di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.